Halo, selamat pagi anak-anak TK Komala Bayangkari. Berjumpa lagi bersama Ibu Mimi. Sekarang kita akan belajar tentang penguatan pendidikan karakter. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang olah hati. Sekarang kita belajar, minggu yang sekarang kita belajar tentang olah pikir. Kemarin Ibu Mimi ada kasih berapa ya? 4 olah. 4 olah, Ibu ingatkan lagi. Untuk menjadi anak yang berkarakter, anak yang berpendidikan, anak yang pintar, anak yang cerdas, harus bisa kita mengelola 4 olah ini. Yang pertama itu apa? Olah hati. Yang kedua itu apa? Olah pikir. Yang ketiga itu apa? Olah rasa. Dan yang keempat itu apa? Olahraga. Jadi minggu kemarin kita sudah belajar tentang olah hati. Nah, minggu sekarang kita belajar tentang olah pikir. Ibu Mimi, olah pikir itu apa, Ibu Mimi? Nah, sekarang kita belajar tentang olah pikir. Olah pikir itu literasi. Literasi itu individu yang memiliki keunggulan akademis sebagai hasil pembelajaran dan pembelajaran sepanjang hayat. Maksudnya seperti apa? Mari kita lihat bersama-sama. Literasi, olah hati, olah pikir. Nah, kita lihat di sini ya anak-anak, ini olah pikir, literasi. Dalam dimensi ini, anak-anak didorong untuk menjadi manusia yang cerdas. Manusia yang cerdas menjadi individu yang unggul dalam bidang akademis sebagai hasil pembelajaran yang bisa digunakan sebagai pembelajaran sepanjang hayat. Menjadi manusia yang cerdas. Makanya papa mama, anak-anak semua itu dikasih sekolah mulai dari 5 tahun, 6 tahun, ada yang 4 tahun sudah sekolah. Itu untuk apa papa mamanya kasih sekolah? Supaya apa? Supaya anak-anak menjadi manusia yang cerdas, menjadi individu yang unggul dalam bidang akademis. Contohnya, ibu guru kasih materi, kasih tugas ke anak-anak. Supaya apa? Supaya anak-anak mandiri, kerja sendiri, supaya anak-anak menjadi anak-anak yang pintar, menjadi manusia yang cerdas, menjadi anak-anak yang cerdas. Itu maksud dan tujuan dari kita belajar akademis. Untuk itu, anak-anak, guru siapapun yang memberikan tugas harus diselesaikan, harus dikerjakan secara mandiri, secara sendiri. Kalau seandainya anak-anak tidak mengerti, boleh tanya ibu guru, boleh tanya papa mama, untuk menjelaskan bagaimana caranya anak-anak bisa menyelesaikan tugas tersebut dengan sendiri. Itu namanya tugasnya anak mengerjakan secara mandiri. Untuk apa? Untuk melatih diri supaya anak menjadi anak yang cerdas, menjadi anak yang unggul dalam bidang akademis. Pasti semua anak-anak kepengen dan mau dapat ranking 1. Itu pasti semua anak mau. Bagaimana caranya supaya dapat ranking 1, Ibu Mimi? Dengan belajar sungguh-sungguh supaya menjadi ranking 1. Nah, pembelajaran yang bisa digunakan sebagai pembelajaran sepanjang hayat. Anak-anak, minta maaf ya, Ibu Mimi sedang tidak enak badan, masih sakit. Makanya hari Senin kemarin Ibu Mimi masih sakit, jadi baru hari ini kasih materi. Jadi minta maaf kalau Ibu Mimi agak sedikit pilek. Jadi anak-anak, sebagai pembelajaran sepanjang hayat. Maksudnya seperti ini. Jadi anak-anak mulai dari anak-anak tumbuh, anak-anak masih bayi,
Anak-anak belajar dari mana? Dari lingkungan keluarga. Belajar dari mama papa, belajar dari kakak, belajar dari adik. Itu belajar sepanjang hayat. Di rumah juga belajar. Belajar di mana lagi Ibu Mimi? Belajar di sekolah apabila anak-anak sudah cukup umur untuk pergi ke sekolah. Sudah cukup umur untuk menduduki di TK. Nah, sudah belajar di rumah, belajar lagi di sekolah. Kalau di rumah Ibu Mimi kita belajar apa? Belajar membantu orang tua. Kalau orang tua, papa, mama membutuhkan bantuan, kita harus membantu. Itu juga namanya belajar. Itu juga belajar. Belajar di rumah. Selanjutnya belajar di sekolah juga. Nah, ibu guru kasih tugas, kasih materi ke anak-anak. Supaya apa? Supaya anak-anak menjadi anak yang cerdas. Itu juga belajar sepanjang hayat. Terus belajar di mana lagi Ibu Mimi? Nah, yang ketiga ini belajar di lingkungan. Kita mengenal lingkungan kita. Di sekitar kita ada apa-apa saja. Di dalam rumah ada apa? Di luar rumah ada apa? Di dalam rumah ada tempat tidur, ada lemari. Kita belajar. Walaupun hal yang kecil, tetapi kita harus belajar. Oh, di rumah itu harus rapi. Kita belajar merapikan rumah. Belajar merapikan tempat tidur setelah bangun tidur. Itu juga belajar. Jadi kalau papa mama suruh kerjakan sesuatu, harus dikerjakan, harus membantu. Untuk apa? Untuk pembelajaran anak-anak juga. Nanti anak-anak bakalan menjadi besar. Jadi kalau sudah dari kecil sudah dibiasakan belajar di rumah, belajar di sekolah, dan belajar di lingkungan. Oh, Ibu Mimi, di lingkungan itu ada apa? Kita keluar rumah, ada taman di rumah, ada peliharaan kita di rumah, ada macam-macam di sekeliling kita. Nanti anak-anak silahkan bercerita nanti. Oh, Ibu Mimi, aduh ternyata banyak tugasnya Ibu Mimi. Ada setiap satu pertemuan satu tugas. Tetapi untuk melatih anak-anak supaya apa? Menjadi anak yang cerdas sebagai pembelajaran sepanjang hayat Kak. Jadi mulai dari kecil, dari bayi sampai nanti anak-anak besar menjadi remaja, dari bayi menjadi anak-anak, anak-anak menjadi remaja, remaja menjadi dewasa. Sepanjang hayat kita harus belajar terus. Setelah itu, dimensi literasi. Apa itu literasi? Olah pikir. Olah pikir nanti diharapkan bisa men-grow up semangat dan motivasi siswa. Jadi anak-anak itu harus punya rasa semangat, harus punya motivasi sendiri. Saya ini mau jadi apa? Cita-cita saya mau besar nanti menjadi polisi. Saya besar mau jadi polwan. Nah, jadi mempunyai motivasi sendiri. Jadi saya harus belajar dengan sungguh-sungguh, harus belajar dengan serius, bisa meng-grow up semangat dan motivasi siswa untuk menjadi pembelajaran yang serius, yang sungguh-sungguh, dan mengejar mimpi dan cita-citanya, agar kelak menjadi pribadi yang sukses bermanfaat bagi orang lain. Nah, jadi anak-anak menjadi orang yang sukses, itu mereka harus belajar dulu. Coba tanya mama papanya, sebelum mereka sudah bisa besar dan mandiri dan mempunyai keluarga, papa mama itu apa yang mereka lakukan? Mereka harus berusaha, mereka bekerja keras. Untuk apa? Untuk mensejahterakan keluarga mereka. Supaya apa? Supaya anak-anak nanti menjadi orang yang sukses. Orang tua kasih sekolah yang baik, pilih sekolah yang terbaik. Saya harus pilih sekolah yang di TK Komala Bayangkara. Supaya apa?
supaya anak-anak menjadi pribadi yang sukses dan bermanfaat bagi orang lain. Nah, bermanfaat bagi orang lain. Jadi kalau kita sudah jadi anak yang pintar, kalau kita sudah mempunyai ilmu, pengetahuan, kita tidak boleh pelit sama pengetahuan kita. Kita harus sering-sering berbagi dan bermanfaat untuk orang lain. Nah, anak-anak lihat di sini ada gambar anak-anak yang ceria, anak-anak yang sambil bermain. Rata-rata cita-citanya menjadi seorang polisi, polwan dan polisi. Jadi apapun itu cita-cita anak-anak dimulai dari sekarang, belajar dari sekarang. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita ya anak-anak. Minta maaf Ibu Mimi kasih materinya kurang serius karena Ibu Mimi juga masih sakit. Terima kasih ya anak-anak. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Selamat pagi anak-anak.